Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya mengalir bagi seorang hamba di dalam kuburnya setelah kematian. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, mengalirkan air sungai. Yang ketiga, membuat sumur. Yang keempat, menanam pohon kurma. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, mewariskan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, anak yang memintakan ampunan untuknya setelah kematian. Hadis sahih Al-Jami'. Sudah saatnya kita bersemangat menanam investasi pahala selama masih di dunia. Karena masa hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah jadikan tempat beramal untuk masa yang lebih abadi setelah wafat. Kita akan melihat lebih dekat 7 amalan yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengajarkan ilmu di sini adalah yaitu ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang mengenal agama dan Rabb-nya. Ilmu yang menjadi petunjuk seseorang ke jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Dan ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang kedua, mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman, ke tempat-tempat pemukiman masyarakat, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, menggali sumur. Jika hanya dengan memberikan minum seekor binatang yang bisa menyebabkan semua dosanya terampuni, bagaimana pula dengan orang yang membuat sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan banyak orang? Tentu pahalanya sangat besar. Kemudian perkara yang keempat yaitu menanam pohon kurma. Mengapa kurma? Karena kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan didapatkan dari setiap butiran kurma yang dimakan. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma. Dalam hadis disebutkan, kurma karena keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki oleh pohon lain. Kemudian yang kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membangun masjid, dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidallahi yabsaghi bihi wajaha
wajhallahu. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis muttafaq alaih. Menghadiahkan kemudian yang keenam, pahala yang perkara yang keenam yaitu menghadiahkan mushaf atau menginfakkan mushaf atau mewakafkan mushaf Al-Quran. Menghadiahkan Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca di dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, siapa yang membacakan satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala dan satu pahala dilipatkan 10 kali. Hadis riwayat Tirmidzi. Terutama hadiah Al-Quran itu tepat sasaran. Benar-benar memberikan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran atau mereka yang menghafal Al-Quran. Sangat disayangkan jika Al-Quran yang kita berikan itu salah sasaran, diterima oleh mereka yang jarang membaca Al-Quran, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian perkara yang ketujuh yaitu anak soleh. Anak soleh, harta yang paling tidak ternilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal solehnya yang dilakukan anaknya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mengajarkan kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ya, demikian sedikit penjelasan dari 7 perkara atau 7 amalan yang terus mengalir ketika seorang hambanya mati atau meninggal dunia. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ilaihi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.